Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pertemuan kali ini kita masuk materi 3, yaitu sistem peta surya. Ini anak-anak sudah membaca di rumah di buku masing-masing panduannya, sehingga kita tinggal melihat hal-hal yang lebih jelas pahami. Nanti setelah video pembelajaran ini kita simak bersama-sama, kita sama-sama menjawab pertanyaan, ya, soal-soal yang berkaitan dengan sistem peta surya. Selanjutnya kalian bisa berdiskusi atau bertanya hal-hal yang belum kalian pahami. Mari kita mulai ya. Itu 8 planet yang ada di tata surya. Lalu benda langit apa ya Pak? Kita akan membahas beragam jenis benda langit. Tentu benda langit ini merupakan objek-objek yang ada di tata surya selain planet. Satelit, planet kecil, asteroid, meteor, meteorit, meteoroid, komet, dan satelit buat. Mereka bergerak di luar orbit planet. Kita akan bahas yang pertama adalah satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang secara alami mengorbit planet atau objek lain yang lebih besar. Contoh satelit alami adalah bulan, Ganymede, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya adalah planet kecil. Planet kecil ini adalah benda langit yang mengorbit matahari dan memiliki bentuk hampir bulat seperti planet. Tetapi planet kecil berbagai orbitnya dengan objek lain seperti asteroid. Contoh planet kecil adalah Pluto. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid ini adalah benda langit berbatu yang mengorbit matahari, tapi terlalu kecil untuk dianggap sebagai planet. Hingga asteroid ini biasanya berbentuk tidak beraturan dan ditemukan dalam jumlah besar di satu asteroid yang terletak di antara Mars dan juga Jupiter. Selanjutnya ada meteor, meteorit, dan meteoroid. Meteoroid adalah batu luar angkasa. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, dia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, dan namanya akan menjadi meteor. Setelah meteor berhasil menyentuh tanah, ini baru bisa disebut meteor. Wah, banyak ya sahabat untuk jenis-jenis benda langit yang ada di tata surya. Masih ada lagi komet. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu, maupun es. Komet bergerak mengikuti orbit tertentu. Saat posisinya terlalu dekat dengan matahari, komet akan menjadi panas dan memutarkan gas tiga. Dan perlu diketahui bahwa ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Dan yang terakhir ada satelit buat. Satelit adalah benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih. Bahas tadi ada satelit itu meteor sama komet ya. Berkenaan dengan peristiwa tanggal 4 April kemarin, April ya? Tahun 2008 kita melihat fenomena alam yang dianggap oleh beberapa pemirsa yang melihatnya itu budal, ya kan? Atau komet. Tapi ternyata itu adalah benda langit. Apa namanya tadi? Satelit buatan manusia yang sudah rusak, jatuh ke permukaan bumi dan terbakar akibat bergesekan dengan atmosfer. Sehingga kelihatan indah ya, kayak kembang api gitu ya. Kalian sudah pernah lihat? Serah dulu. Sumen. Dua kali. Tolong. Nah, matahari ini merupakan pusat dari tata surya. Bapak mau tanya, bentuk benda-benda langit itu seperti apa? Bulat. Enggak, yuk. Seperti apa? Bulat, apa bundar,
Nggak beraturan. Nggak beraturan. Ada yang bentuk benda-benda yang kita lihat itu ada kayak bola voli gitu. Kita. Tapi ada piring gitu kayak piring. Orang bisa ikut bola. Nah, bentuknya bumi itu bulat kayak bola, apa kayak piring? Kalau kayak misalnya apa ya namanya ya? Kayak kerupuk gitu. Bola Buktikannya bulat kayak bola atau kayak piring? Bagaimana ininya? Membuktikannya? Sob, Saya. cahaya ilahi. Bentar, jemput semua. Pak, ada Pak, di zoom sekali takut. Beda kata cahaya ilahi. Oh. Jernih mah. Guys, kalian pasti nggak sih sama istilah flat earthers kan? Istilah umum yang digunakan buat menyebut orang-orang yang percaya kalau bumi kita ini berbentuk flat earthers percaya kalau bumi tidak berbentuk dengan gravitasinya, tapi justru berbentuk kayak lingkaran yang punya ujung di atasnya. Banyak dari flat earthers yang percaya kalau bumi berbentuk bundar itu cuma sebuah konspirasi yang dibuat oleh elit global supaya orang-orang gak perlu cari tahu apa yang disembunyiin di ujung luar planet ini. Banyak dari mereka percaya kalau bumi dikelilingi sesuatu kayak tembok yang menjaga seisi planet ini tetap di tengah, sementara di luar tembok ini ada rahasia besar yang ditutup-tutupi. Kita masuk ke tahap dari orang percaya bumi itu datar, terus muncul pembuktian kalau bumi itu bundar, terus masuk lagi ke tahap ada orang yang lebih percaya kalau bumi itu emang datar. Padahal di zaman modern kayak sekarang ini, kita tuh bisa nyari jutaan penelitian, video-video luar angkasa, pembagian zona waktu, sampai kita bisa rasain sendiri kalau naik pesawat ke luar negeri yang mungkin itu gampang banget diterima kalau bumi kita ini memang bundar. So, dari segala argumen dan dasar penelitian, ayo kita bahas apakah bumi memang sebenarnya bundar atau tidak. Sebelum kita masuk ke pembahasan apakah bumi kita bundar atau datar atau tidak sih, kita paling enggak harus tahu dulu sejarah singkat tentang bagaimana persepsi manusia berkembang dalam memahami bentuk bumi dari masa ke masa. Emang nggak ada catatan pasti kapan manusia mulai menyadari dan bertanya-tanya tentang gimana sebenarnya bentuk planet tempat mereka tinggal. Tapi yang pasti di masa sejarah kuno, seluruh catatan ngejelasin kalau manusia beranggapan kalau dunia tempat mereka tinggal itu pasti berbentuk datar. Zaman dulu manusia cuma ngandalin indera yang terbatas. Alam semesta banyak menyebut langit yang terus kita
Oke. Kan antara Sumatera karo Lampung. Iya mah kuwi. Api anjir estetika. Kayaknya pelan-pelan gitu lah ya. Bisa jatuh. Jadi Pak dan shopping Pak. Komposisi mulai dari planet terestrial yang dibagi menjadi gas raksasa. 4. Satelit. Satelit adalah benda langit yang mewakili benda langit lainnya. Lanjut awal. Udah. Bisa, namun satelit buatan tidaklah terbentuk dari luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Oke, setelah kita membahas tentang banyak hal tentang tata surya, kita akan coba uji pemahamanmu dengan kuis. Kita bangun kuis ya. Yang pertama, apa yang menjadi pusat dari sistem tata surya? Silakan dijawab. C ya. Ya. Matahari. Sip. Terus Soal yang kedua, planet manakah yang dikenal sebagai planet B. apa? Mars ya. Mars. Apa nama planet terbesar dalam sistem tata surya? Matahari ada tak? Di sini kan nggak ada ya. Pilihannya ya. C ya. Jupiter. Soal nomor 4, apa benda langit yang sering disebut bintang terang? Komen ya. Pak. Komen. Soal nomor 5, 5. apa nama planet dengan cincin yang paling indah? Saturnus. Jupiter, Saturnus. A, B, C, D. Nah, kita lihat jawabannya ya. Salah coy, bukan D. Saturn. Si sahabat sudah belajar bersama Miss Putri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sahabat menikmati pembelajaran